Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Salsabil Mihar dengan NIM 2380101. Nah, pada hari ini saya akan presentasi di mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judulnya yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita melangkah ke slide yang pertama. Nah, pada slide yang pertama, kita akan membahas apa definisi dari evaluasi pembelajaran itu. Nah, evaluasi pembelajaran secara garis besar merupakan proses sistematis yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga melakukan penafsiran informasi guna untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, evaluasi pembelajaran juga tidak hanya akan berfokus pada hasil akhir belajar peserta didik, tetapi juga mencakup seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang akan diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke slide yang kedua, yaitu kita akan membahas tujuan dan objek evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri, yang pertama itu akan membahas mengenai untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Terus, yang kedua, dapat menilai kemajuan belajar peserta didik. Nah, semisal kita mau mengetahui sejauh mana peserta didik kita sudah meningkat pemahamannya. Terus yang ketiga, itu akan memberikan pemahaman dasar mengenai teknik dalam pengambilan keputusan. Terus, untuk di bagian objeknya akan meliputi seluruh aspek yang dievaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, seperti aspek pembelajaran kognitif, efektif, psikomotorik, dan masih banyak lainnya. Nah, proses pembelajaran juga dicakup di dalam situ, yang dimana akan mencakup kompetensi guru, media, metode, serta lingkungan belajar yang efektif dan idealnya seperti apa. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide yang ketiga, yaitu jenis dan bentuk evaluasi. Nah, pada slide ini kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu jenis evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran yang pertama itu ada evaluasi formatif, yang dimana evaluasi ini berjalan selama proses belajar, mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Terus yang kedua ada evaluasi sumatif, yang dimana evaluasi ini berjalan mulai dari akhir pembelajaran saja, jadi dia tidak melihat proses tapi melihat akhir. Terus ada evaluasi diagnostik, yang dimana ini akan berfokus untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Terus yang terakhir yaitu evaluasi penempatan atau placement test, yang dimana kita dapat menempatkan peserta didik mulai dari yang pintar, kurang pintar, hingga yang terlambat, seperti itu. Nah, untuk tesnya, yang pertama ada tes evaluasi yang bersifat observasi. Terus yang kedua ada tes wawancara. Oke, itu saja. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide yang keempat, yaitu tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Nah, tindak lanjut evaluasi pembelajaran adalah Europe atau langkah-langkah yang akan diambil setelah hasil evaluasi diperoleh. Nah, contohnya yang pertama, kita dapat memberikan remedial bagi siswa yang belum tuntas atau masih lambat dalam menangkap apa yang kita sampaikan, sehingga hal itu dapat merangsang sensor motoriknya agar dapat mengikuti perkembangan teman-temannya. Yang kedua, pengayaan bagi yang sudah mahir. Jadi kita dapat melakukan pengayaan atau merefleksi kembali bagi siswa-siswa yang sudah mahir, sehingga pemahamannya dapat lebih terasa lagi. Terus yang ketiga, perbaikan strategi atau metode mengajar guru guna untuk dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih efektif.
Selanjutnya kita akan melangkah ke slide yang kelima, yaitu kesimpulan. Sampai kita pada akhirnya, yaitu kesimpulan, yang dimana merangkum dari semuanya kita akan menyimpulkan bahwa konsep dasar adalah gagasan utama atau pemikiran mendasar yang menjadi landasan untuk memahami, menjelaskan, dan mengembangkan suatu bidang pengetahuan yang terkonsep dan berfungsi sebagai kerangka berpikir atau langkah awal yang dapat membantu untuk melihat keterkaitan antara teori, prinsip, dan juga praktik secara langsung dalam sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang diharapkan nantinya akan memperbaiki sistem pendidikan dan capaian hasil belajar peserta didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.